siang untuk teman-teman saya yang hadir pada siang hari ini dalam rangka pemaparan materi sesuai kelompok yang telah ditetapkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat hidayahnya berupa rahmat kesehatan sehingga kita masih dapat hadir dalam rangka pemaparan materi dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem online. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilakan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi kami. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana saya sendiri selaku moderator, Santa Alinda Nur. Kemudian ada kakak Nur Hidayah, kakak Sartia Sugiati, dan kakak Siti Hikmah Halimah. Materi kami berjudul model deskripsi morfologi secara struktural. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Baik, saya ulang ya Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama untuk kelompok kami, kelompok 3, yaitu model item dan arrangement atau disingkat dengan IA. Baik, untuk pendekatan dalam analisis bahasa yang menghindarkan semua pertimbangan waktu dan mendeskripsikan bahwa atas dasar sistem dari unsur-unsur bahasa dan penataannya. Ini menurut Harimurti Kerjalaksana pada tahun 2001. Nah, adapun tipe item dan arrangement atau model tata unsur adalah pendekatan dalam analisis bahasa yang menghindarkan semua pertimbangan waktu dan mendeskripsikan bahwa unsur-unsur dasar sistem dari unsur-unsur bahasa dan penataannya. Jadi dalam model ini disajikan beberapa unsur-unsur gramatikal atau morfem dan diperhatikan bagaimana hubungan di antara semua unsur-unsur tersebut. Model ini mengacu pada tata bahasa yang menyajikan morf dan seperangkat aturan untuk atau hal-hal yang mengatur tentang morf. Dengan kata lain, model ini melihat bahasa yang terdiri dari daftar komponen yang memiliki pola tertentu. Misalnya 3 kata benda jamak. Ini contohnya kayak dalam bahasa Inggris ya, bat, snake, dan glasses. Contoh, pada kata berjalan, ber sebagai morfem afiks atau sebagai prefiks atau awalan ditambah dengan kata jalan yang merupakan morfem bebas atau bentuk dasar. Kemudian contoh lainnya menulis, morfem me sebagai prefiks atau awalan ditambah dengan kata tulis ya, yang merupakan morfem bebas atau bentuk dasar atau kata dasar. Kemudian contoh lainnya pada kata berlarian, di mana dalam hal ini kata berlarian menggunakan awalan dan akhiran beran. Kemudian ditambah dengan morfem dasar lari, jadi berlarian. Untuk contoh selanjutnya, pada kata keadilan yang juga menggunakan awalan dan akhiran ke-an, yang merupakan morfem afiks, ditambah dengan morfem dasar atau kata dasar adil, menjadi keadilan. Kemudian yang contoh, mungkin ini contoh yang terakhir atau contoh selanjutnya yang kelima, pada kata pesuruh yang menggunakan awalan pe sebagai sebagai prefiks atau morfem afiks ditambah dengan kata suruh yang merupakan morfem bebas atau bentuk dasar. Ya, untuk materi mengenai model item dan arrangement itu mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Kak moderator.
Baik, terima kasih Kakak Nur Hidayah. Selanjutnya saya persilakan kepada materi berikutnya untuk memaparkan materi berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang model item and process atau model proses. Nah, model proses adalah pendekatan dalam analisis bahasa yang mendeskripsikan bahasa sebagai bentuk asal, yang memperlakukan satu unsur sebagai bentuk asal yang menurunkan bentuk lain melalui deretan perubahan yang dapat digambarkan dengan kaidah-kaidah. Kata dan unsur-unsur kata atau morfem yang menjadi satuan dasar dan diperlihatkan secara tersirat atau secara sederhananya yaitu model tata nama disajikan unsur-unsur gramatikal yaitu morfem dan diperlihatkan juga bagaimana hubungannya di antara unsur-unsur tersebut. Contohnya pada kata pembaca. Kata pembaca ini dasarnya yaitu baca dan prosesnya adalah prefiks pe. Kemudian contoh berikutnya kata pembacaan. Dasarnya adalah baca dan prosesnya adalah konfiks pe-an. Kemudian dalam model ini diakui dua komponen yaitu komponen dasar dan juga proses. Misalnya contohnya di sini kita bisa melihat bagan bentuk pelajar dan pengajar. Pelajar dan pengajar ini sama-sama terbentuk dari kata dasar ajar. Tapi pada pelajar itu bukan terbentuk dari dasar ajar dan prefiks pe, melainkan bentuk pelajar dan pengajar di sini memang sama-sama terbentuk dari dasar ajar. Namun proses pembentukannya itu berbeda. Bentuk pelajar terbentuk melalui bentuk belajar, sedangkan bentuk pengajar terbentuk melalui bentuk mengajar. Nah, apabila kita melihat dari segi semantik pun ini juga tampak jelas perbedaannya, yaitu bahwa pelajar adalah orang yang belajar, sedangkan pengajar adalah orang yang mengajar. Kemudian contoh selanjutnya yaitu penjahit. Penjahit di sini terbentuk dari kata dasar jahit dan proses prefiks pe yang menggambarkan kata penjahit sehingga muncul kata menjahit yang muncul karena adanya kata menjahit. Kemudian yang kedua pesuruh. Kata pesuruh ini dari bentuknya yaitu dari kata dasar suruh dan prosesnya prefiks pe yang menggambarkan kata pesuruh yang muncul melalui kata disuruh. Kemudian contoh selanjutnya yaitu perampok. Perampok yaitu di sini dari kata dasar rampok dan prosesnya yaitu prefiks pe yang menggambarkan kata perampok dan yang muncul karena adanya perampok. Ya, itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada materi berikutnya untuk materi bagian C. Keluar ini kipas nih takut ku tak dana ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu Model Word and Paradigma atau WP.
Model word and paradigma atau WP atau kata dan paradigma adalah pendekatan dalam analisis bahasa yang menjadikan satuan dasar dan satuan paling utama adalah kata dan unsur-unsur kata. Unsur-unsur kata yaitu morfem yang menjadi satuan dasar dan diperlihatkan secara tersirat. Model ini menyatakan bahwa kehadiran sebuah kata sekaligus bersamaan dengan kata-kata lain dari segi bentuk dan maknanya memiliki pertalian. Model ini menyatakan bahwa kehadiran sebuah kata sekaligus bersamaan dengan kata-kata lain yang dari segi bentuknya dan maknanya memiliki pertalian. Contohnya, kata pembaca yang disajikan bersama dengan kata-kata lain yang mengandung bentuk yang mirip atau deretan morfologik sebagai berikut. Yang pertama, pembaca. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, terbaca. Yang kelima, pembacaan. Dan yang keenam, dibaca. Contoh lain yaitu kejauhan yang menyatakan keadaan. Yang kedua, menjauhkan yang menyatakan tindakan. Yang ketiga, dijauhkan yang menyatakan membuat jadi jauh. Yang keempat, terjauh yang menyatakan paling jauh. Yang kelima, berjauhan menyatakan keadaan. Yang keenam, jauh yaitu kata sifat. Jadi, kata baca dan jauh adalah kata dasar morfem yang membentuk deretan morfologik atau termasuk adjektif pangkal yang secara infleksional membentuk kata-kata tersebut. Itulah tadi pemaparan materi untuk bagian ketiga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari pemaparan materi kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman dari kelompok lain yang mungkin ingin memberikan pertanyaannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.